Alia merasa ini adalah berkah terbesar dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun menabung, dia akhirnya mampu membeli rumah pertama, sebuah rumah tua bergaya kolonial dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Maklarnya bilang, rumah ini sudah lama kosong dan butuh perhatian. Tapi bagi Alia, karat pada jeruji jendela dan cat yang mengelupas justru menambah karakter. Dia mencintai detail ukirannya, tangga kayu yang kokoh, dan taman belakang yang luas meski ditumbuhi semak liar. Hari-hari pertama diisi dengan kegembiraan membuka kardus dan menata ulang. Suara gesekan kotak di lantai kayu, aroma debu yang bercampur pengharum ruangan, dan cahaya sore yang menyelinap melalui jendela kaca patri memberinya kedamaian. Hanya ada satu hal yang sedikit mengusik, sebuah pintu kecil di bawah tangga, tepat di sudut gelap lorong menuju dapur. Pintu itu pendek, hanya setinggi pinggang orang dewasa, dengan panel kayu sederhana dan satu engsel yang sudah berkarat. Gembok kecil yang menggantung di engselnya pun sudah rusak. Saat pertama kali membukanya, hanya terlihat kegelapan dan hembusan udara dingin yang membawa aroma tanah lembab dan sesuatu yang tua. Alia mengira itu hanya ruang penyimpanan atau akses ke bawah rumah. Mungkin untuk menyimpan perkakas, gumamnya, menutup pintu kembali. Minggu pertama berlalu dengan normal. Lalu, hal-hal kecil mulai terjadi. Itu dimulai pada suatu malam. Alia terbangun karena suara gesekan, seperti sesuatu yang ditarik di lantai bawah. Dia membeku di tempat tidur, mendengarkan. Suara itu berasal dari arah lorong dekat tangga. Perlahan, dengan jantung berdebar, dia turun dengan senter di handphone. Tidak ada apa-apa. Semua tenang. Dia memeriksa pintu bawah tangga. Masih tertutup. Mungkin hanya rumah tua yang beradaptasi, pikirnya. Keesokan harinya, dia menemukan jejak kecil tanah berbekas di lantai dekat pintu itu. Jejaknya tidak berbentuk tapak kaki, lebih seperti sesuatu yang diseret. Alia membersihkannya, sedikit kesal. Kemudian, benda-benda kecil mulai berpindah. Sendok kayu favoritnya yang biasa tergantung di rak dapur hilang, lalu muncul kembali di meja makan dengan posisi melintang. Buku catatan resep neneknya berpindah dari lemari ke kursi dekat jendela. Alia mulai merasa dia tidak sendirian. Dia memasang kamera pengawas murah di lorong, menghadap ke pintu bawah tangga. Rekaman pertama tidak menunjukkan apa-apa. Malam kedua, ada suara tapi gambar kosong. Malam ketiga, tepat pukul 3, kamera menangkapnya. Sebuah figur kecil, mungkin setinggi lutut orang dewasa, dengan bentuk yang tidak jelas dan seperti terbuat dari bayangan pekat, keluar dari celah pintu bawah tangga yang terbuka sedikit. Figur itu tidak berjalan, tetapi bergerak dengan cara yang tidak wajar, seperti meluncur tak rata. Ia berhenti sejenak, seolah menengok ke arah kamera, meski tidak memiliki wajah yang bisa dikenali. Lalu, ia masuk ke dapur. Beberapa menit kemudian, ia muncul lagi dengan sendok kayu di tangannya yang seperti gumpalan asap, dan menyelinap kembali ke balik pintu. Alia memutar ulang rekaman itu berulang kali, darahnya membeku. Ini bukan lagi imajinasi. Ada sesuatu di rumahnya. Dia memberanikan diri untuk membuka pintu itu di siang hari bolong dengan senter terang.
Tangga kayu sempit dan curam membawa ke sebuah ruang bawah tanah kecil yang kotor dan kosong, hanya berisi tumpukan batu bata tua dan tanah. Tidak ada figur itu. Tapi di dinding paling dalam, terlihat coretan-coretan seperti simbol aneh yang dibuat dengan arang atau kotoran, dan aroma tanah lembab itu lebih menyengat. Figur itu, yang Alia mulai sebut si kecil, semakin sering muncul. Tidak lagi hanya malam hari. Kadang, di sudut mata, Alia melihat bayangan pendek melintas di ujung lorong. Suara bisikan berirama, seperti anak kecil memelintir kata-kata yang tidak jelas, terdengar dari balik pintu bawah tangga saat malam tiba. Anehnya, Alia mulai merasa tidak terlalu takut. Rasa takutnya berubah menjadi rasa ingin tahu yang geli. Si kecil sepertinya tidak berniat jahat. Hanya ingin diperhatikan. Suatu hari, di dekat pintu bawah tangga, Alia menemukan sebuah hadiah, sebuah batu halus yang indah dan sekuntum bunga layu dari taman belakang, diletakkan rapi di atas serbet kecil. Ini seperti upaya komunikasi. Seperti anak kecil yang mencoba berteman. "Apakah kau kesepian?" bisik Alia suatu sore, menatap pintu tertutup. Dia merasa sedikit iba. Mungkin makhluk ini hanya penunggu rumah yang terikat di sini. Dia mulai membalas komunikasi itu. Dia meninggalkan sesendok madu atau kerikil warna-warni di depan pintu. Esok harinya, hadiahnya hilang, digantikan dengan daun kering yang disusun membentuk pola spiral. Hubungan tidak nyaman ini berlangsung selama berminggu-minggu. Alia hampir terbiasa. Hingga suatu malam, bisikan itu berubah. Turun, bisik suara serak itu, jelas sekali, dari balik pintu. "Temani." Alia menggigil. Ini permintaan atau perintah? Penolakan Alia untuk turun sepertinya membuat si kecil murka. Suasana rumah berubah drastis. Udara menjadi menusuk tulang dinginnya. Benda-benda tidak hanya berpindah, tetapi dilempar. Lukisan keluarga Alia yang tergantung di dinding tergores dengan dalam. Pada malam hari, suara gesekan berubah menjadi suara ketukan keras dari dalam pintu bawah tangga, seolah sesuatu ingin keluar dengan paksa. Alia mencari tahu sejarah rumah. Setelah bolak-balik arsip dan bertanya pada tetua di pos ronda, dia mendapat cerita yang mengerikan. Rumah ini pernah ditinggali seorang duda dan anak perempuannya yang cacat fisik pada tahun 50-an. Anak itu, bernama Sari, konform memiliki tubuh yang tak sempurna dan jarang keluar rumah. Dia dikurung oleh ayahnya, malu dengan keadaannya. Kabarnya, Sari meninggal karena sakit di rumah ini, dan jenazahnya hilang. Ayahnya menghilang tak lama setelahnya, meninggalkan rumah kosong. Tetangga waktu itu berbisik tentang teriakan dan tangisan yang sering terdengar, serta kesukaan Sari yang aneh, mengumpulkan benda-benda kecil dan berbicara sendiri di ruang bawah tanah. Jantung Alia berhenti sejenak. Kegilaan mencapai puncaknya. Listrik sering padam. Suara tangisan anak kecil terdengar di seluruh rumah, memilukan dan penuh keputusasaan. Di dinding lorong, dekat pintu bawah tangga, muncul coretan-coretan baru seperti yang di ruang bawah tanah, tertulis dengan sesuatu yang gelap dan berbau besi. Tulisan itu berbunyi, "Temani aku," dan "Ayah pergi tinggalkan aku sendiri." Alia tahu ini harus diakhiri. Dia tak bisa lari. Ini rumahnya. Atau mungkin
rumah mereka. Dengan gemetar, dia mengambil obor dan sebilah pisau dapur, entah untuk apa, karena melawan hantu. Dia berdiri di depan pintu bawah tangga yang sekarang terasa seperti mulut kegelapan. Gemboknya telah terlepas sendiri. "Sari," ucapnya, suaranya parau. "Aku mau turun. Tapi setelah ini, kau harus pergi. Kau harus tenang." Dia membuka pintu. Bau tanah lembab dan sesuatu yang busek menyergapnya. Tangga kayu berderit di bawah pijakannya. Ruang bawah tanah itu lebih dingin dari kuburan. Di dinding, simbol-simbol itu seakan hidup, berdenyut dalam gelap. Di sudut paling gelap, dia melihatnya. Bukan figur bayangan seperti di kamera, tetapi penampakan yang lebih padat, lebih nyata. Seorang anak perempuan kecil dengan tubuh yang bengkok dan tidak wajar duduk membelakangi. Rambutnya kusut dan kotor. Dia mengenakan baju tua yang lusuh. "Sari," panggil Alia, suaranya bergetar. Anak itu perlahan menoleh. Wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya lekukan yang datar. Tapi dari lekukan itu, keluar suara parau yang memekakkan telinga, berpadu dengan suara tangisan puluhan anak lain. "Aku bukan Sari," teriak makhluk itu. "Aku adalah kesepian. Aku adalah rasa takut ditinggal. Aku adalah setiap anak yang disembunyikan dan diabaikan di tempat gelap ini." Dengan kecepatan yang tak mungkin, tubuh kecil itu merayap di dinding dan langit-langit seperti laba-laba, mendekati Alia yang terpaku ketakutan. "Dan sekarang," bisiknya, suaranya tiba-tiba menjadi seperti suara Alia sendiri di masa kecil, saat dia merasa sendiri dan ketakutan. "Kau akan tinggal di sini selamanya. Menemaniku. Seperti aku yang selalu menemanimu sejak kau pindah ke sini." Pintu di atas tangga, dengan suara keras, tertutup sendiri. Dan dalam kegelapan total, Alia mendengar bunyi gembok terkunci. Di rumah tua bergaya kolonial yang sekarang kembali kosong, sebuah "for sale" sign terpancang di halaman. Makelar yang menunjukkan rumah itu pada calon pembeli baru selalu berkata, "Rumah ini sedikit lembab, jadi ada pintu akses ke bawah di sana untuk sirkulasi. Jangan khawatir, itu aman. Dan jika Anda berjalan sendirian di lorong menuju dapur, di sudut mata Anda, mungkin Anda akan melihat sebuah bayangan pendek melintas. Atau mendengar bisikan dari balik pintu kayu di bawah tangga, yang mungkin mengucapkan satu kata, 'Temani.'"